balik lagi sama aku Salma. Sekarang kita ada di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Kita mau explore, kita mau kepoin apa aja yang ada di dalam SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini. Kalau kalian mau tahu, ikut aku yuk. Sekarang kita ada Pak Aan Marsigit selaku wakil kesiswaan dari SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini. Halo Pak Sigit. Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah kita mau tanya-tanya nih Pak seputar prestasi, akreditasi dari lain-lainnya dari SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini. Nah kalau untuk prestasi nih Pak, kira-kira apa aja sih yang didapat dari SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini Pak? Kalau prestasi, alhamdulillah SMA 1 Gedong Tataan telah banyak menoreh prestasi tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Salah satunya baru-baru kemarin kita di musik tradisional, alhamdulillah kita tingkat provinsi Lampung mendapatkan juara 1 pada Liga Musik. Kemudian yang kedua kita juara 1 juga pada musik tradisional yaitu Festival Gamelan, itu tingkatnya provinsi. Kemudian alhamdulillah sekolah SMA Gedong Tataan dipercaya untuk akreditasi A. Alhamdulillah menjadi sebuah rujukan untuk sekolah-sekolah yang di lingkungan Kabupaten Sawara. Itu. Kalau ngomongin fasilitas nih Pak, apa aja sih yang ada di SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini? Fasilitasnya alhamdulillah banyak Mbak. Yang kita lihat urutkan dari depan aja, kita lihat begitu memasuki SMA, itu tengok kanan itu ada parkiran kendaraan bermotor untuk semua siswa-siswi. Kalau pas KBM aktif itu penuh ya, dengan parkiran yang luas. Nah, tadi lihat ya Pak ya, di depan luas banget nih ya Pak luas banget. Sampai ke bawah sana nih. Dari sisa alhamdulillah. Kemudian ruangan aula ada masjid, kemudian ada laboratorium baik komputer, kimia, biologi, fisika dan sebagainya. Alhamdulillah sekolah di SMA Negeri 1 Gedong Tataan standar nasional, 8 standar nasional pendidikan kita insya Allah terpenuhi. Itu alhamdulillah banyak fasilitas yang kita punya di SMA Gedong Tataan. Jadi memang kita tidak boleh ragu dengan SMA 1 Gedong Tataan. Yakin insya Allah lebih baik dari sekolah lain. Tadi masuk ke sekolah nih Pak, asri banget nih ya Pak, kayak banyak tumbuhan, banyak pohon-pohon ya Pak ya. Ada tempat buat duduk-duduk juga santai-santai kayak ya. Seru banget nih ya Pak ya kalau misalkan istirahat, makan bekal di sini ya Pak ya. Oh, lebih seru, lebih gokil lagi. Paling kalau pas kelihatan KBM aktif ya, tatap muka secara langsung tuh mantap nih. Ini nih ruangan sini, halaman sini ini penuh. Anak-anak sering diskusi, belajar di sini. Kalau jenuh di kelas, mereka bermusyawarah di sini, ngobrol ya, bergaul sama temennya yang lain. Alhamdulillah semua fasilitas kita di sini insya Allah nyaman. Oke, ya tergantung kita yang mau memanfaatkannya bentuknya bagaimana. Tapi insya Allah kita bisa oke lah untuk mendukung dalam pendidikan kita, belajar di sini lebih nyaman, lebih asri. Kalau ngomongin eskul nih ya Pak ya, ada eskul apa aja nih Pak di SMA Negeri 1 Gedung Tataan ini? Banyak. Kalau eskulnya alhamdulillah partisipasi anak-anak, minat siswa-siswi, banyak yang di jurnalistik juga ada, liputan begini, ada yang juga di bidang seni tari, kemudian seni musik tradisionalnya, ada marching bandnya, ada paskibra ya, dan banyak lagi yang lain, kurang lebih sekitar ada 14-an lah. Itu pun ada beberapa eskul yang dilebur untuk menjadi satu, salah satunya di seni. Kalau kita sebut di FKS 3 gitu kan, ada yang drama, jurnalistik itu masuk dalam gabung satu seni, yaitu FKS 3 itu. Jadi bisa ngelakuin acara gabungan gitu ya Pak ya, kalau misalkan eskul-eskul itu digabung jadi satu, jadi ngadain acara. Oh bisa, sangat bisa. Itulah perlunya kolaborasi antar eskul. Jadi sebagai ajang untuk saling menunjang, saling membutuhkan, saling eksplor. Apa yang dia dapat di eskulnya itu kita bisa
saling berbagi ilmu di satu kegiatan itu untuk menunjukkan bahwa eskul itu oke gitu intinya. Gokil banget nih teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Aan Marsigit tentang apa aja nih yang ada di SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Makasih banyak Pak Aan. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian mau tahu apa lagi yang ada di SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini, ikut aku terus, stay tune terus ya. Dadah. Nah teman-teman, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan. Kita mau kulik-kulik gimana cara dia belajar selama pandemi ini. Nah kita udah sama Kak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Raihan Caska Regevari dari kelas 11 IPA 1 Kak. Nah kira-kira prestasi kakak selama di SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini apa aja nih Kak? Untuk prestasi sendiri, kemarin tuh 2020, saya berhasil juara 1 Olimpiade Geografi sekabupaten Kak. Wah, keren banget nih Kak. Kira-kira kalau masalah solusi belajar nih Kak, gimana sih cara kakak bisa dapetin juara itu nih? Cara kakak ini Kak. Kalau untuk belajar sih harus dipersiapin dari jauh-jauh hari sih. Karena kan kalau Olimpiade kan materinya nggak cuma dari kelas 10, tapi kan 10, 11, 12. Jadi persiapannya itu harus dari jauh-jauh hari. Itu aja sih Kak kalau untuk belajarnya. Kalau buat teman-teman di rumah nih, ada nggak sih kakak motivasi dari kakak yang mau disampaikan dari teman-teman untuk di rumah? Kalau motivasi saya sih, kalau misalnya orang itu kerjanya 1 kali, saya harus bisa 2 kali gitu Kak. Kalau orang lain nggak bisa, berarti saya harus bisa. Gitu aja sih Kak. Keren banget nih, gokil banget nih. Kita dapat solusi belajar, cara-cara belajar dari Kak Rehan. dari Kak Rehan nih. Makasih banyak Kak Rehan, sehat-sehat terus Kak Rehan. Nih teman-teman, gokil banget kan? Nah, kalau mau tahu yang lainnya lagi, kita explore lagi SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Dadah. Hai guys, sekarang kita udah sama Pak Dodik Santoso selaku pembina OSIS SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Halo Pak Dodik. Halo juga. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kita mau tanya nih Pak, seputar program unggulan dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Kan lagi pandemi nih ya Pak ya, nggak boleh keluar rumah nih Pak. Sekolah juga dari daring nih ya Pak ya. Gimana Pak? Rencana kami ya, saya sebagai pembina OSIS, program unggulan berkaitan dengan keadaan situasi pandemi yang seperti ini, kemungkinan besar nanti yang akan kami unggulkan adalah Green School. Jadi kita akan membuat semacam penanaman sayur-sayuran melalui apa yang lagi tren sekarang ini. Lihat pipa-pipa itu bukan? Ya, lihat Apa sih pipa-pipa namanya? itu. Hidroponik. Hidroponik. Ya, hidroponik. Itu rencana kami kan nanti kalau itu hanya bisa melibatkan beberapa siswa nanti kan nggak terlalu banyak. Jadi itu program unggulan sementara kami untuk menghadapi yang pandemi seperti ini. Wah, keren banget ya teman-teman, bisa didengar tadi dari Pak Dodik. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Dodik. Makasih banyak Pak Dodik. Sehat Oke, terus ya Pak. Terima kasih. Nah, kalian masih kepo nggak sih apa aja yang dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini? Kalau mau tahu, ikut aku terus, stay tune terus. Dadah! Dadah juga. Sekarang kita udah sama Kak Riki Saputra selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Halo Kak Riki. Nah, selanjutnya kita udah bareng Kak Laras Satriani selaku Wakil Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Halo Kak Laras. Nah, kita mau kulik-kulik, mau explore apa aja yang ada di SMA Negeri 1 Gedung Tatan ini. Yuk kita ikutin. Nah, di sini ada apa nih Kak? Oke, jadi kita ini ada di lobi SMA Negeri 1 Gedung Tatan. Di sini ada piala-piala yang didapat dari siswa SMA Negeri 1 Gedung Tatan dari berbagai perlombaan baik akademik ataupun non akademik. Dan di sebelah kanan kita juga itu ada mading-mading nih Kak. Mading dari kreasi eskul dan beberapa siswa dari SMA Negeri 1 Gedung Tatan juga. Keren banget nih ya, kayak banyak banget piala yang bisa dilihat teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Oke, jadi habis dari lobi kita bakal ke ruang aula nih Kak. Ya, jadi ruang aula itu ada di atas. Nanti kita langsung ke atas aja. Ya, oke. Nah Kak, kalau di sini ada apa nih Kak? Oke, jadi ini nih ruang TU, tapi di dalamnya juga tuh ada ruang kepala sekolah, sama ada ruang bapak sarana dan prasarana juga. Iya. Habis itu kita dari sini mau langsung ke aula aja nih, di atas. Ada aula ya Kak di atas? Iya. Nah, terus kita mau kemana nih Kak? Kan tadi kita udah
lihat TU tuh. Sekarang kita naik aja ke atas langsung ke aulanya. Nah, sekarang kita ada di aulanya nih Kak. Ada apa aja nih Kak di aulanya kira-kira? Nah, sekarang kita di aula, biasanya nih aula ini dipakai untuk ya serbaguna ya. Nah, kalau di sini biasanya untuk tamu-tamu undangan seperti itu. Terus di situ juga ini untuk biasanya untuk guru-guru atau staf TU. Kalau di depan sini ada tempat duduk waka dan kepala sekolah untuk misal sambutan seperti itu. Mantep banget nih teman-teman, bisa dilihat nih, keren banget ya aulanya. Nah nih, berikutnya kita mau kemana nih Kak? Oke, jadi kita kan udah di aula nih. Sekarang kita mau ke masjid aja. Yuk Tempat kita lihat ibadah. sama-sama yuk. Nah sekarang kita udah di masjid nih ya Kak, gimana nih Kak? Ya, di sini ada tempat ibadah, masjid yang biasa digunakan untuk siswa-siswi beribadah. Nah selanjutnya kita mau kemana lagi nih Kak? Habis itu kita langsung ke ruang kelas aja. Oke kita lihat yuk. Nah selanjutnya ada apa nih Kak? Oke, jadi selanjutnya kita bakal masuk ke ruang kelas. Kan posisinya masih kayak gini nih kelasnya. Ini keadaan ketika kita masih sebelum pandemi. Jadi ketika udah new normal, kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan, mungkin tempat duduknya akan diubah silang-silang. Selanjutnya kita bakal kemana lagi nih Kak? Kita bakal lihat kantin sekolah nih di sini. Seru banget ya teman-teman, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di mana nih Kak? Sekarang kita ada di kantin nih, kantin sekolah. Biasanya siswa-siswi di sini jajannya di sini. Tapi karena masih daring ya, jadinya belum jualan gitu. Kalau pas sekolah biasa nih Kak, ada jajanan apa aja nih? Banyak nih, misal kayak gorengan, somai, es, seperti itu, mie. Seru banget nih kayak buat kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol bareng, waktu istirahat nih ya Kak ya. Nah berikutnya kita mau kemana nih Kak? Berikutnya kita bakal ke lihat lingkungan sekolah kayak taman gitu. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Nah selanjutnya kita lagi di mana nih Kak? Jadi kita udah ada di taman sekolah nih. Jadi di sini biasanya dipakai buat anak-anak sekolah kayak makan bekal, terus ngobrol-ngobrol sama kerjain tugas juga ada yang di sini. Nah asri banget nih ya Kak ya, kelihatannya baik pohon-pohon, kalau duduk ngobrol-ngobrol nih ya Kak, makan bekal bareng-bareng di sini. Ya, jadi di sini juga tuh kayak kita ngerjain tugas bareng-bareng, kerja kelompok juga bisa di sini gitu. Bisa saling sharing juga. Kadang-kadang kalau untuk kumpulan OSIS juga kita nggak hanya di ruangan tapi juga di sini gitu. Kalau jenuh di kelas bisa di luar ruangan nih ya Kak ya. Nih Kak, kita boleh ngobrol-ngobrol nggak nih Kak sama salah satu siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Gedong Tataan ini, gimana aja dia selama pandemi ini, ada keluh kesahnya nggak? Terus selama kemarin belajar selama normal, kayak mana nih Kak pengalamannya? Boleh kan Kak? Oh, boleh banget. Jadi dipanggil aja langsung ya. Iya, nih kita udah sama Kak Kak Faza. dan Kak Sisil. Nih kalau selama sebelum pandemi nih Kak, kan ini buat duduk nih kumpul-kumpul. Ada nggak sih Kak pengalaman Kakak di sini kayak mana nih? Oh, jadi ini kan taman SMA kita nih. Jadi ini nih untuk biasanya kalau di online, semasa online itu yang kita daring ini biasanya kalau ada kayak kawan-kawan yang kendala kayak misalnya belajar kayak HP-nya yang nggak ada, sinyalnya jelek, dia itu kan bisa sekolah ngerjainnya di sini. Gitu. Kalau masa offline saya sih Kalau di offline kita biasanya buat ini sih Kak, ngerjain tugas bareng ya, apalagi pulang sekolah gitu kan, buat kerja kelompok bareng juga di sini gitu, buat istirahat juga, ngabisin bekal juga kadang di luar banyak sih. pohon kan adem. Iya benar. Ya itu aja sih kalau buat offline. Kira-kira pernah kejatuhan apa gitu nggak Kak di sini? Kejatuhan jambu sih Kak biasanya. Itu kan ada jambu, jadi Cuman bisa habis buat kemarin ini masih musim padahal telat datang ke kamu orang. Ya udah, makasih banyak nih ya Kak ya waktunya, maaf ganggu. Ya Kak. Ya, Kak. Oke, jadi saya Riki Saputra sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gedong Tataan, dan di samping saya ada. Farah Satriani sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Jadi kita tadi udah keliling di SMA Negeri 1 Gedong Tataan melihat situasi di sekolah ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Lampung Youth Conference yang telah meliput sekolah kami, dan kami akhiri. Sekian, terima kasih.
Nah teman-teman, selesai juga hari ini liputan kita di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Gimana, seru kan? Nah buat teman-teman lain yang mau ikut sekolah di Liput juga bisa ikut gabung ke Lampung Youth Conference. Jangan lupa saksikan liputan SMA Negeri 1 Gedong Tataan di channel YouTube Lampung YC. Sebansa Gedong Tataan. Bisa, 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 saya luar biasa.